wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-54 dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di bab baru, alhamdulillah, malam hari ini. Bab terkait dengan sutrotil musolli, tabir atau pembatas bagi orang yang sholat. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu sutrotil musolli, bab sutrohnya orang sholat, tabir pembatas bagi orang yang sholat. Di bab ini, alhamdulillah, beliau bawakan beberapa hadis, semua terkait dengan sutroh bagi orang yang sholat. Beliau sebutkan 10 hadis, insyaallah kita akan ambil di beberapa kali pertemuan. Hadis pertama di nomor 228. Kata Al-Imam Al-Hafidh rahimahullah, an Abi Juhaim Ibn Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli mada alaihi minal ithmi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa waqa'a fil bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifa. Kata beliau dari Abu Juhaim Ibnul Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar", seandainya orang yang lewat baina yadayil musolli, di depan orang yang sholat, mengetahui mada alaihi minal itsmi, yang akan dipikulnya dari dosa, lakana ayyaki fa arba'ina khairan lah, maka dia lebih baik berdiri 40 min an yamurra baina yadayhi, daripada harus lewat di depannya. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui yang akan dipikulnya dari dosa, maka ia lebih baik berdiri 40 daripada harus lewat di depannya. Kata beliau muttafaqun alaihi, dan lafaz ini menurut Al-Bukhari. Dan menurut riwayat Al-Bazzar dari jalan lain, lebih baik berdiri 40 tahun. Jadi ada kata tambahan kharifa, 40 tahun. Hadits ini hadits pertama di masalah bab tabir atau pembatas bagi orang yang sholat. Sumber hadits beliau bilang tadi muttafaqun alaih, dan lafaz ini lafaz Imam Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 510, dan Muslim di Sahih Muslim di nomor 543. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar tadi dalam tambahannya itu, dalam musnadnya, Musnad Al-Bazzar di nomor 3782. Derajat hadits sahih
Tapi lafaz dengan tambahan dari dosa, itu perlu diketahui bukan dari ucapan Nabi. Melainkan penjelasan dari sebagian rawi hadis. Jadi kan kita kalau periksa kembali tadi, lau ya'lamul mar baina yadail musalli mada alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu. Ini kata minal ismi. Kan mada alaihi minal ismi. Apa yang dia akan dapatkan, kata keterangan, ya kata minal ismi ini, dari dosa, ini penjelasan dari rawi. Kalau dalam istilah hadis disebut dengan mudraj. Ini namanya hadis apa? Mudraj. Keterangan dari rawi, apa yang dia akan dapatkan, kata rawi, berupa dosa. Kalau Nabi hanya mengatakan, kalau seandainya dia mengetahui apa yang dia akan pikul, maka lebih baik berdiri 40. Lebih baik berdiri 40 daripada lewat. Nah, jadi kata minal ithmi berupa dosa, ini bukan ucapan Nabi. Ini adalah mudraj dari ucapan rawi. Walaupun maknanya betul, apa yang dia pikul dia dari dosa. Dari dosa. Cuman ini bukan dari ucapan Nabi. Ucapan Nabi adalah langsung madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina. Jadi ucapan dari dosa bukan dari ucapan Nabi, melainkan penjelasan dari sebagian perawi hadis, diistilahkan dengan istilah mudraj. Kemudian tambahan dalam riwayat Al-Bazzar, tambahan Al-Bazzar adalah arba'in khodifa, 40 tahun. Di Bukhari Muslim 40 tanpa ada kata tahun. 40. Di riwayat Al-Bazzar 40 tahun ada tambahan kata tahun. Berdiri 40 tahun lebih baik daripada lewat. Kata tambahan 40 tahun dalam riwayat Al-Bazzar itu dhaif. Istilah ulama haditsnya syadz. Karena riwayat Al-Bazzar menyelisihi Bukhari Muslim. Ini namanya riwayat yang syadz. Walaupun nanti dia adalah rawinya kuat, tapi ketika menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya, tetap dikatakan dhaif. Maka yang benarnya bukan 40 tahun, 40 umum. Kalau seandainya dia berdiri 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, lebih baik. Jadi itu lebih bagus, lebih umum. Supaya 40-nya itu terserah 40 apa. Dia berdiri 40 lebih baik daripada dia lewat. 40 apa? Tergantung lama dan cepatnya orang sholat. Kan tidak ada orang sholat 40 tahun. Sehingga diikat dengan kata 40 tahun itu tidak benar. Yang benarnya adalah 40. Sekiranya dia berdiri 40 lebih baik daripada dia lewat. Itu lafaz yang benarnya. Yang tidak diragukan. Dalam lafaz Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tambahan 40 tahun tidak sahih. Biografi Abu Juhaim karena baru lewat. Abu Juhaim baru malam ini lewat bersama kita di kitab Bulughul Maram ini. Abu Juhaim. Nama beliau adalah Abdullah bin Juhaim. Jadi Juhaim itu nama bapaknya dan dia berkunia dengannya. Iya, Abu Juhaim ini nama dianya adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah. Ibn Juhaim, Ibnul Harith, Ibn As-Simmah Al-Ansari. Abu Juhaim. Beliau termasuk sahabat dari kalangan Ansor yang awal-awal masuk Islam. Ini Abu Juhaim adalah termasuk sahabat dari kalangan Ansor penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang awal-awal masuk Islam bahkan sebelum Nabi berhijrah. Dia sudah masuk Islam dan beliau wafat pada masa pemerintahannya Muawiyah. Beliau wafat di masa pemerintahannya Muawiyah, yaitu beliau hidup di masa Nabi di Madinah, kemudian masanya Abu Bakar, masanya Umar, masanya Utsman, masanya Ali,
dan meninggal di pemerintahan Muawiyah. Fikih hadits ya, haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini hadits karena Nabi mengatakan lau ya'lamul mar, sekiranya orang yang lewat baina yadail musalli, di depan orang sholat, madza alaihi, apa yang akan dia pikul, dia dapat berupa dosa, maka dia berdiri 40 lebih baik daripada dia lewat. Diancam dengan dosa, maka ini kan menunjukkan haramnya. Menunjukkan haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Fikih kedua, wajibnya menanti selesai sholatnya orang yang sholat jika ingin lewat di depannya. Jadi sekaligus jadi haram lewat. Ketika lewat haram, maka wajib kita berdiri. Jika memang kita mau keluar, ya maka wajib kita berdiri menanti selesai sholatnya orang yang sholat. Ini tentunya sangat jelas sekali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang itu dengan dosa. Bahkan nanti akan datang insya Allah hadits dari Abu Sa'id, Nabi mensifati orang yang lewat di depan orang sholat itu adalah syaitan, itu setan. Itu adalah setan. Nanti akan datang haditsnya insya Allah akan lewat bersama kita hadits ya yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di hadits ke-8. Hadits ke-8. Iya. Nanti akan datang insya Allah. Kalau ada orang lewat kemudian kita tahan, kemudian tetap mau lewat, maka ditahan lagi dengan keras dan Nabi katakan fa innama huwa syaiton. Sesungguhnya itu adalah setan. Atau dalam riwayat dikatakan fa inna ma'hul qarin. Sesungguhnya dia lagi bersama korinnya dari kalangan setan. Lagi ada setan yang mendorongnya untuk supaya dia lewat. Akan datang nanti insya Allah. Yang jelas ini adalah diharamkan kita lewat di depan orang yang sholat. Di depan orang yang sholat. Hadits berikutnya lagi 229. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mitlu mu'khiratir rahli, akhrajahu Muslim. Ini terkait dengan ukuran sutra. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada waktu perang Tabuk. Pernah ditanya pada waktu perang Tabuk tentang tabir penghalang bagi orang yang sedang sholat. Maka beliau menjawab seperti tiang di bagian belakang kendaraan. Seperti tiang bagian belakang kendaraan. Itu di atas punggung onta atau kuda. Itu diletakkan di atasnya namanya pelana. Di pelana itu ada bagian belakangnya lebih tinggi daripada bagian tempat kita duduk. Tempat kita duduk. Kata beliau dikeluarkan oleh Muslim. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 500. Derajat hadits sahih. Fikih hadits. Fikih hadits diperselisihkan akan tinggi tabir dalam sholat. Sesuai dengan perselisihan mereka tentang bagian belakang dari pelana kendaraan. Berapa tingginya? Jadi masalahnya ini kenapa berselisih berapa ukuran tinggi itu sutra? Tabir penghalang kita di depan. Berapa tingginya? Maka tergantung perselisihan mereka berapa tingginya itu bagian belakang pelana kuda. Itu kan beda-beda. Beda-beda. Iya. Dan yang terkenalnya tingginya adalah 2/3 hasta. Hasta segini. Hasta ini dari siku sampai ke ujung jari.
itu namanya satu hasta. Satu hasta. Kata mereka, tinggi daripada pelana bagian belakangnya itu adalah 2/3-nya. Jadi ukur sini. Iya 2/3 dari sini. Jadi kan bagi 2. Baru dari setengah ini dibagi 2 lagi. Iya. Ketika kita sudah bagi 2/2 ini misalnya. Dari sini ke sini. Di sini setengahnya. Kemudian setengahnya lagi ini. Maka 2/3 ini segini. Di atas ini sisanya. Jadi tingginya itu ya lebih dari setengah hasta. Lebih dari setengah hasta. Ini kebiasaan. Menurut yang biasanya. Iya, tinggi daripada bagian belakang pelana kendaraan. Ini menurut mereka. Dan ada yang mengatakan kurang dari 2/3. Ada mengatakan setengah hasta. Setengah hasta. Bahkan ada yang mengatakan 1/3 hasta. Yaitu segini. Setengahnya tadi ini. Jadi dari setengah bagi 2/2 ini, 1/3-nya bagi 2/2 tadi. Jelas mereka berselisih tergantung orang yang buatnya itu. Kebiasaan orang berapa tingginya. Nanti tinggal antum kalau naik kuda minta saja dulu ukur dulu itu pelana bagian belakangnya. Berapa tingginya. Iya, jadi mereka berselisih karena kebiasaan orang berbeda-beda dalam menentukan tingginya bagian belakang dari pelana kuda atau kendaraan itu. Sehingga mereka berselisih berapa tingginya. Tidak ada ukuran pasti. Yang jelas Nabi cuma katakan seperti bagian belakang dari pelana tempat duduk di atas kendaraan. Ini yang mereka katakan terkait dengan berapa tingginya. Berapa tingginya. Kemudian hadis 230. Kata beliau an Sabrah Ibn Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Ini mulai masuk hukum sutra. Tadi hukum lewat, kemudian berapa tingginya? Berapa tingginya? Sekarang masuk. Dari Sabrah Ibn Ma'bad Al-Juhani, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Hendaklah seorang di antara kamu membuat batas pada waktu sholat walaupun hanya dengan anak panah. Dikeluarkan, kata beliau, akhrajahul Hakim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di kitab Mustadrak ya Al-Hakim jilid 1 halaman 252. Derajat hadits dhaif. Ini hadits ini hendaklah salah seorang dari kalian bersutra, bertabir, meletakkan pembatas di depannya walaupun dengan anak panah. Hadits ini dhaif. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdul Malik Ibn Rabi bin Sabrah. Dia adalah rawi yang dhaif haditsnya. Dia adalah rawi yang dhaif haditsnya. Sehingga haditsnya dhaif. Adapun Sabrah ini yang ada di ini Sabrah Ibn Ma'bad Al-Juhani. Sahabat ini baru lewat bersama kita malam hari ini. Nama beliau adalah Sabrah Ibn Ma'bad Ibn Ausajah, Ibn Harmalah, Ibn Thurayyah Al-Juhani. Beliau termasuk sahabat yang menyaksikan perang Khandaq dan setelahnya. Beliau adalah sahabat yang menyaksikan perang Khandaq dan setelahnya. Dan wafat pada masa pemerintahan Muawiyah juga. Wafat pada masa pemerintahan Muawiyah juga. Fikih hadits. Ini kita mulai membicarakan pembatas bagi orang yang sholat. Hukum pembatas sholat bagi imam dan orang yang sholat sendiri adalah disunahkan. Kenapa kita tidak bilang wajib? Padahal hadits yang ada di hadapan kita perintah. Lafadznya. Kalau kita baca ulang haditsnya, liyastatir. Ini lamul amar namanya. Makanya fiilnya dijazm.
Kalau di bahasa Arab. Liyastatir, hendaklah bersutra. Bertabir, ini perintah. Ini adalah perintah. Tapi kenapa kita petik fikihnya malah sunnah? Karena perintah ini dhaif. Perintah ini adalah perintah yang dhaif. Haditsnya dhaif. Haditsnya dhaif. Bahkan yang sahihnya ada hadits Bukhari Muslim. Ya, hadits yang sahihnya adalah hadits Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, akbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Hadits Bukhari Muslim. Ya. Kata Ibnu Abbas, saya pernah datang dalam keadaan mengendarai keledai betina. Waktu itu saya hampir balik. Hampir usia balik. Rasulullah sholat di Mina tanpa tembok. Ini kata tanpa tembok ini adalah menunjukkan bahwa kata mayoritas ulama tanpa tembok maksudnya tanpa sutra. Jadi belum sholat nanti akan ada hadits menganjurkan bersutra. Menganjurkan, ada hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi bersabda, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadunu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatah. Apabila salah seorang dari kalian sholat ke sutra, pembatas, tabir, maka hendaklah dia mendekat. Yang diperintahkan mendekat. Mendekatnya. Mendekat ke sutra. Iya, adapun sutranya dianjurkan untuk bersutra. Disunahkan. Itu hadits yang sahih. Dan hadits sahih juga Bukhari Muslim. Tadi riwayat Ibnu Abbas bahwa beliau lewat bahwa Nabi sholat tanpa tembok. Cuman di sisi lain Nabi juga sholat nanti akan datang juga hadis bersama kita. Nabi sholat menggunakan sutra. Akan datang nanti. Dari perbuatan Nabi. Adapun hadis yang ada di hadapan kita ini perintah dhaif. Kalau seandainya sahih maka kita bisa katakan wajib. Dan sementara mayoritas juga berandai jika pun sahih maka ini telah dipalingkan oleh perbuatan Nabi di hadis Ibnu Abbas tadi. Sholatlah ke sutra. Itu perintah. Kemudian Nabi pernah sholat di Mina tanpa sutra. Nah, perintah itu dipalingkan oleh perbuatan Nabi. Yang sholat tidak menghadap ke tembok. Yang tidak ada tembok di depannya. Ini yang membuat mayoritas ulama rahimahumullah berpendapat bahwa sholat dengan meletakkan sutra di depan itu disunahkan. Hanya saja sebenarnya adalah yang butuh kita paham karena sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Kita kadang memahami kata sunnah itu di kita. Memahami kata sunnah itu seperti makna mubah di masyarakat. Bahkan di ikhwan. Ketika dibilang sunnah, kan sunnaji itu. Seakan-akan itu mubah. Mubah itulah dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah pengertiannya, ini yang perlu kita tahu, paham. Pengertian sunnah adalah ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Sunnah itu apa yang diperintahkan oleh syariat, tapi tidak diharuskan. Ini harus dipahami, ini pengertian sunnah. Jangan sampai kita bilang sunnah ji, tidak perlu dilakukan. Tidak, sunnah itu perintah syariat, cuman tidak wajib. Jadi antara wajib dan sunnah sama-sama awalnya. Wajib itu adalah ma'amara bihi syari'. Itu pengertian wajib. Wajib artinya definisinya adalah apa yang diperintahkan oleh syariat. Sunnah definisinya ma'amara bihi syari'. Apa yang diperintahkan oleh syariat. Jadi antara sunnah dan wajib sama-sama pengertiannya di awal.
Bedanya cuma di ujung. Kalau wajib ala sabilil ilzam, secara harus. Kalau tidak berdosa. Sunnah la ala sabilil ilzam, tidak wajib. Tidak wajib, sama-sama diperintahkan. Ini harus dipahami. Kan sebagian kita kadang kalau dibilang itu sunnah, seakan-akan itu mubah. Seperti mubah, artinya dilakukan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak, sunnah itu diperintahkan. Cuman tidak wajib. Tidak wajib. Jangan sampai nanti kita keluar dengan pembahasan hukum sutro menurut mayoritas sunnah. Artinya semau-mau tak lakukan. Padahal mampu jika cari tembok. Kita mampu letakkan sesuatu di depan tak. Kita mampu sholat di belakangnya orang misalnya. Cuman kita bermudahan karena menurut kita sunnah. Padahal sunnah itu diperintahkan oleh syariat. Ini yang butuh sedikit saja ditekankan. Karena prakteknya di lapangan banyak orang ketika dikatakan sunnah dia bermudahan. Padahal sunnah itu sahabat dekatnya wajib. Bedanya cuma di satu kata terakhir. Satunya wajib, satunya tidak diwajibkan. Tapi disyariatkan. Tapi disyariatkan. Jadi ini pendapat terkait dengan sutra. Pendapat mayoritas. Fikih kedua, pembatas tidak disyariatkan bagi makmum. Jadi sutra itu khusus untuk imam. Bagi orang sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, maka sutra itu adalah bagi imam saja. Adapun makmum, tidak ada kewajiban untuk mengambil sutra di depannya. Tidak ada. Iya, karena sudah dicukupkan dengan sutronya siapa? Imam. Lihat Ibnu Abbas tadi. Dia datang, Nabi sedang sholat di Mina, lewat di tengah shaf. Sampai ke depan dan melihat Nabi sholat tanpa tiang. Sholat tanpa tembok. Sholat tanpa tembok. Jadi para makmum tidak perlu mengambil sutra dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Fikih ketiga disunahkan meletakkan pembatas. Walaupun tidak akan ada orang yang lewat di depannya. Ini juga penting. Jadi sutra ini bukan sunnah karena ada orang lewat. Bukan. Bukan sunnah karena ada orang lewat. Walaupun tidak ada orang lewat, letakkan. Karena kita dapat pahala dengannya. Karena kita dapat pahala dengannya. Berdasarkan hadits Nabi tadi yang saya baca riwayat Imam Ahmad. Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. Apabila salah seorang kalian sholat ke pembatas, maka mendekatlah. Artinya letakkan di hadapannya. Letakkan di hadapannya. Itu disyariatkan. Walaupun tidak akan ada orang lewat. Misalnya kita sholat di rumah. Tidak ada orang lewat ini. Hanya saya. Iya. Tidak ada orang lewat di depan. Walaupun. Sholatlah dengan ada sutra di depan. Kan ini sunnah bagi orang sholat berjamaah dan sholat sendiri. Ada orang lewat ataupun tidak ada orang lewat. Karena juga Nabi SAW beliau bersabda, La yaqta'us syaitan alaihi sholatah. Jangan sampai setan memutus sholatnya. Jadi walaupun tidak ada orang, tapi kan setan selalu ada. Setan selalu ada. Ini terkait dengan masalah sutra ini. Kemudian hadits berikutnya lagi. Istilahnya panjang ya. Kita baca ini. Akhirkan nanti saja ini kepanjang kayak hadis berikutnya. Ada 3 periwayatan baru butuh kita jelaskan. Kita ambil pekan depan saja ini insya Allah. Hadis 231, 32, 233.
Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang saya janjikan hadiah? Kita. Wah, Masya Allah. Hadiah apa ini? Banyak sekali. Hah? Laki ini. Mengaku kalau dia bertanya. Masya Allah. Semua orang akan mengaku istilah ini. Hadiahnya Masya Allah. Baik, kita masuk di tanya jawab. Karena tanggung kita lanjutkan ini. Hadisnya panjang, nanti akan keluar dari waktu. Di sini ada pertanyaan. Kalau ada mau bertanya langsung, foto. Orang tua saya yang laki-laki suka belanja miras. Hadahullah. Doakan kebaikan baginya Ustaz. Hadahullah. Sedangkan bapak saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Orangnya sedikit keras. Sedangkan saya kasihan sama ibu saya. Saya sekarang mondok. Tapi dalam hati saya ingin bekerja untuk bantu kebutuhan keluarga. Karena hanya saya anak yang sudah lulus sekolah dan sudah mampu bekerja. Apakah boleh saya keluar pondok untuk kerja? Wow. Iya. Tergantung orang tuanya. Kalau ibunya bilang, sini mau kena jangan dulu mondok, saya butuh bantuanmu, kita keluar. Kita keluar. Tapi kalau orang tua izinkan dulu untuk mondok, daripada di rumah nanti kita ikut juga minum sama bapak, iya, maka kita mondok. Kita mondok, nanti kita bantu bapak. Bahaya itu. Iya, lebih kita mondok. Pokoknya intinya adalah dilihat apa yang diinginkan oleh ibu. Jika ibu menyuruh, mengizinkan untuk mondok, mondok. Tetap kita di pesantren. Apa boleh nanti sekitar tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah baru ada niat mau berkurban karena baru ada uang untuk berkurban? Boleh. Bahkan tanggal 13 Dzulhijjah masih boleh kita berniat kurban. Misalnya kita tidak ada kemudahan ini, tidak ada sama sekali dilihat. Ada kemudahan. Tiba-tiba nanti di tanggal 13 Dzulhijjah kita dapat kemudahan untuk beli kurban. Maka silakan beli kurban, niat berkurban. Karena berkurban itu adalah waktunya 4 hari. 4 hari, tanggal 10, itu yang paling utama. Kemudian tanggal 11, 12, 13. Hingga matahari terbenam di tanggal 13. Itu waktunya. Tidak harus kita itu berkurban, harus niat dari tanggal 1. Tidak, niat kapan dimudahkan. Tapi jika tanggal 1 itu memang kita sudah berniat kurban, sebelum tanggal 1, sudah niat kurban, ada rencana. Bahkan sudah kumpul uang dari awal tahun. Maka masuk tanggal 1 kita sudah berniat. Kita sudah berniat. Wallahualam. Siapa yang mau tanya langsung? Silakan. Silakan. Bismillah, Afwan Ustaz, apa hukumnya berkurban dengan memakai uang yang haram, misalnya hasil jual miras atau apakah yang semisal seperti itu, maka apakah kurbannya sah atau tidak? Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Uang kotor, uang syubhat bahkan, itu tidak diletakkan di tempat yang bernilai ibadah. Tidak dipakai untuk bangun masjid, tidak dipakai untuk berkurban. Iya, dia kita keluarkan untuk berlepas dari harta kotor. Itu niatnya, bukan untuk beribadah, melakukan perintah. Bukan, tapi kita keluarkan untuk
dengan niat meninggalkan dan berlepas diri dari harta syubhat. Kita kasih ke miskin atau kasih ke kebutuhan umum, bangun jalan, bangun sekolah, bangun WC, bangun selokan air, itu uang kotor. Iya, kalau kurban tidak. Wallahualam. Bagaimana hukum pernikahan seorang anak perempuan yang dia baru mengetahui bahwasannya dia adalah anak hasil zina kedua orang tuanya. Ibunya menikah dalam keadaan hamil. Dan saat anak perempuan ini menikah, nasabnya disandarkan ke ayah biologisnya. Apakah menikahnya sah atau sebaiknya suaminya mengajukan akad kembali? Karena dia dihantui rasa was-was jika zina tersebut, jika dosa beruntun ke anak cucu. Ini masalah di salah paham saja. Orang itu ketika akad nikah, ya, ketika seorang wali, apakah wali si anak atau yang diwakilkan oleh walinya, mengatakan saya nikahkan anak saya dengan kamu, dia bilang saya terima. Itu sudah sah. Itu sudah sah. Tidak dilihat dia anaknya siapa. Apakah anak zina atau tidak. Dosa zina, dosa ibu bapaknya. Masa kita pikulkan kepada anak? Iya, tidak mengganggu akad nikah. Dosa itu tidak mengganggu akad nikah. Anggap dia anak zina. Masalah kita adalah kan anaknya ibunya. Kan begitu masalah kita. Masalah kita anak zina ini kan bukan anak ayahnya tapi anak ibunya. Tapi ayahnya menikahkan. Sah kalau ibunya yang suruh. Kan ibunya yang suruh. Kawinkan anakku itu. Kalau itu ibu suruh wali hakim untuk kawinkan anaknya. Kan sah. Sekarang dia suruh seorang laki-laki untuk nikahkan anaknya. Sah. Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya karena wali itu boleh diwakilkan oleh si pihak yang menjadi walinya. Boleh diwakilkan. Jadi jangan diragukan atau muncul was-was akan sahnya pernikahannya. Kemudian masalah yang kita bilang tadi khawatir akan ada dosa beruntun. Sebagian orang punya keyakinan kadang kalau ibunya pezina nanti bapaknya juga pezina. Jadi begitu. Kalau pakai keturunan begitu, wah berarti salah. Nah, anaknya Nabi Nuh kafir. Kan begitu. Kan bapaknya orang baik-baik. Kan begitu nanti jadinya. Enggak. Ya namanya dosa ya tidak dipikul oleh orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak, seorang itu tidak memikul dosanya orang lain. Kecuali dia ridho. Dia suka. Itu kan baru masalah. Sekarang kita kadang iya bilang kalau bapaknya pezina nanti anaknya juga pezina. Takdir orang beda-beda ditulis. Takdir orang berbeda-beda ditulis. Kenapa kita pastikan? Sesuatu yang menjadi rahasianya Allah. Menjadi rahasianya Allah. Iya. Sebagaimana orang saja, jangan anaknya. Orang saja dia pezina, dia pencuri. Kemudian dia bertobat. Bagus tobatnya. Masuk surga. Orang tuanya. Kenapa kita sampai ke anak? Kenapa kita sampai ke anak? Iya. Tidak diwariskan dosa itu. Tidak diwariskan takdir itu. Takdir itu masing-masing semua orang punya takdirnya sendiri. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung. Anaknya Hanifan, muslimah. Wa makana minal musyrikin. Dia Hanif, bukan musyrik. Bapaknya pembuat patung. Kalau kita pakai kaidah tadi, kalau bapaknya pembuat patung, anaknya juga pembuat patung. Kan begitu jadinya? Tidak. Iya. Enggak, jangan kita kasih begitu. Itu namanya mendahului takdir. Kita berharap ya anak keturunan kita tidak seperti kita. Kan begitu, apalagi kita sudah bertobat. Sudah bertobat. Wallahualam. Kita adzan dulu. الله أكبر الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di sini ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Bismillah, izin bertanya Ustadz, suami saya terkadang makan atau ngemil dalam keadaan berdiri. Ketika saya tegur, dia menjawab tidak apa-apa jika sekali-sekali. Mohon nasihatnya Ustadz. Di sini ada yang saya pernah dapat, ya, fatwa dari Syekh bin Baz. Sebenarnya kita tidak ragukan bahwa Nabi dinukil makan berdiri juga makan duduk. Nabi dinukil minum berdiri juga minum duduk. Makanya dalam masalah ini perkara luas. Cuman saya nukilkan saja fatwanya Syekh bin Baz supaya kita lebih percaya. Iya. Syekh bin Baz ketika ditanya hukum makan atau minum berdiri, beliau berkata, al-ahadithul waridah fi hadza sahihah. Hadits-hadits yang datang dalam masalah ini sahih. Ja'anin Nabi annah anis surbi qa'iman wal akl mithlu dzalik. Datang dari Nabi sebenarnya larangan untuk minum berdiri atau makan seperti itu juga. Datang larangan. Tapi waja'a anhu annahu syariba qa'iman. Datang juga dari beliau bahwasanya Nabi sendiri minum dalam keadaan berdiri. Maka ketika ada dua hadits itu, maka ini kata beliau, fal amru fi hadza wasi'un kulluha sahihah. Maka perkara dalam masalah ini diberikan keluasan. Karena semuanya benar. Semuanya sah dari Nabi. Walhamdulillah, alhamdulillah. Pannahu an dzalika lil karaha. Larangannya itu bersifat makruh saja. Fa idza tajal insanu ilal akli waqifan au ila syurbi waqifan fala haraj. Jika seorang itu butuh kepada makan dalam keadaan berdiri atau minum dalam keadaan berdiri, tidak masalah. Faqad tsabata anin nabi annahu syariba qa'idan wa qa'ima. Karena telah lewat dari Nabi bahwasanya beliau minum dalam keadaan duduk dan juga minum dalam keadaan berdiri.
Fa idza tajal insanu ila dzalika fala haraja ay ya'kula qa'iman au wa an yashraba qa'ima. Jika seorang itu butuh untuk makan berdiri atau minum berdiri, maka tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Wa in jalasa fahuwa afdal wa ahsan. Cuman kalau dia duduk lebih utama dan lebih bagus. Jadi tidak apa-apa dia berdiri. Tapi kalau duduk lebih bagus. Lebih bagus. Ini terkait dengan hukum makan dan minum. Karena semuanya sahih dari Nabi. Penukilannya telah sahih dari Nabi dalam hadits Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi makan berdiri juga makan duduk. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits yang lain juga beliau makan selain Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini perkara masalah diberikan kelapangan dan keluasan, wallahu alam. Masya Allah. Pertanyaan di lakban ya. Dilarang dibuka. Bunyi biar saya ini ya. Apakah seorang yang dulunya pernah berzina masih bisa dan layak mendapatkan pasangan yang paham atau semanhat? Dan Ustadz, bagaimana caranya bertobat dari dosa besar tersebut? Imam Nawawi rahimahullah kalau cara bertobatnya menyebutkan bahwa cara bertobatnya adalah beristighfar kepada Allah, minta ampun, menyesali apa yang telah terjadi, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu 3 syarat kalau dosa itu terkait dengan haknya Allah. Zina itu terkait dengan hak Allah. Iya. Maka caranya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya. Kedua, menyesalinya. Ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Untuk tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan hak orang, maka tambah keempat, kita kembalikan haknya. Kita kembalikan haknya. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Mengampuni dosa kita. Lihat orang yang membunuh 100 jiwa. Ketika dia bertanya kepada seorang alim, apakah masih ada tobat untukku? Maka alim itu bilang, apa yang menghalangimu untuk tobat? Dia pun bertobat. Dan si alim menganjurkan kepadanya untuk pergi ke kampung fulan. Di sana orang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Ini terdapat isyarat. Kamu tobat, sesali apa yang telah terjadi karena kamu telah membunuh 100 jiwa. Dan kamu tinggalkan itu dosa. Jangan tinggal di kampungmu. Pergi ke kampung lain. Pergi ke kampung lain. Dengan itu dia diterima. Qadarullah di jalan meninggal. Diambil oleh malaikat rahmat. Bayangkan. Belum beramal. Baru bertobat sesali. Tobat. Kemudian dia tinggalkan. Dan dipindah kampung. Karena supaya tidak jatuh lagi. Supaya tidak jatuh lagi. Meninggal diambil oleh malaikat rahmat. Iya. Adapun apakah seorang dulunya pernah berzina masih bisa layak mendapatkan pasangan paham atau semanhat? Tentunya. Iya. Kita para sahabat dulu bahkan ada yang memusuhi Rasulullah. Iya kan? Amr bin As itu orang yang tidak suka kepada Nabi. Bahkan dia termasuk yang menghasut Raja Najasyi supaya orang-orang berhijrah ke Habasyah di awal Islam itu untuk diusir kembali ke Mekah. Wah, ini jahat. Saking lari dari Nabi dia pergi, bahkan pernah berjumpa dengan Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab. Iya, yang dia bertemu dengannya dan mengaku telah diturunkan ayat padanya.
Dan Amr ibn al-As bilang, innaka ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Kamu itu tahu kalau saya ini tahu kamu pendusta. Jadi dia tahu bahwa itu Musailamah yang mengaku nabi dusta. Cuman dia tidak mau ketemu Nabi. Selalu menjauh darinya. Sampai tiba masanya dia dapat hidayah. Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Berhijrah di Makkah 13 tahun dia tidak masuk Islam. Bahkan dia menghalangi juga orang. Membantu musyrik juga. Iya. Maka tiba masanya dia dapat hidayah. Saat Nabi sudah di Madinah. Dia memutuskan untuk masuk Islam. Hidayahnya begitu. Akhirnya dia keluar dari Makkah ke Madinah. Di perjalanan ketemu dengan Khalid bin Walid. Juga bahkan pernah memerangi Rasulullah. Di perang Uhud. Nabi hampir kalah. Termasuk yang memimpinnya adalah Khalid bin Walid. Karena Khalid tidak pernah kalah di saat sudah Islam dan sebelum Islam. Termasuk yang Nabi sampai terluka di perang Uhud. Ya, kena tombak. Kena tombak. Itu yang menyerangnya adalah Khalid bin Walid. Sama-samalah mereka berdua ke Nabi masuk Islam. Khalid bin Walid baiat Nabi SAW di atas Islam untuk berjihad. Di jalan Allah membela Islam, membela Nabi SAW. Dan Nabi terima itu dan dia langsung masuk Islam. Diampuni semua yang telah lewat. Diampuni semua yang telah lewat. Setelahnya dapat kebaikan. Karena seorang tidak dilihat dengan kejahatan yang telah lewat. Kita juga tidak perlu tanya ke Ahwat tadi. Masih perawan atau tidak? Sudah pernah atau tidak? Tidak boleh. Itu masa lalu. Tidak perlu ditanya-tanya. Tidak perlu ditanyakan. Yang dilihat sekarang dia sudah pakai cadar, dia sudah kajian, sudah taklim, sudah memperbaiki diri. Alhamdulillah. Masa lalunya tidak perlu kita tanya. Amr ibn al-As menjadi syahidnya adalah, ini yang saya mau sampaikan. Dia sama dengan Khalid bin Walid, baiat. Saat Nabi sudah kamu masuk Islam, ya. Saat Nabi mau membaiatnya, menyalami tangannya, kita Islam, dia bilang, ya Rasulullah, dengan syarat semua yang telah lewat gimana? Nah ini termasuk orang yang banyak kesalahan dalam Islam ini. Menghalangi orang masuk Islam, bahkan saya juga ia menghasut orang-orang di Habasyah sana untuk memusuhi sahabatmu yang pergi hijrah pertama. Nabi bilang, ya Ammar, ala ta'alam anal Islam yahdumu ma qablah. Wahai Ammar, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapus yang sebelumnya. Jadi orang kalau sudah tobat, sudah masuk Islam, tidak disinggung lagi masa lalu. Tidak disinggung lagi masa lalu. Tidak perlu ditanya lagi masa lalunya. Dan juga kita kalau misalnya malam pertama misalnya, tiba-tiba tidak ada darah perawan. Tidak jadi deh, talak. Kamu bukan perawan. Tidak perlu. Belum tentu tidak keluar darah perawan karena bukan dia perawan. Bisa saja dulu naik motor, sudah putus duluan uratnya. Itu naik sepeda, putus duluan urat perawannya. Kan kita tidak tahu masa lalunya orang. Masa kita pergi. Anggap saja dia putus saat naik sepeda, bukan naik orang. Kan begitu. Jangan terlalu berburuk sangka. Jangan terlalu berburuk sangka. Pokoknya intinya, kalau orang bertobat terhapus. Dan ketika orang bertobat maka akan mendapatkan tentunya pasangan yang baik. Dia harapkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu dia putus asa. Baik. Pantasan dilakban ini. Manakah yang lebih afdol di hari Arafah? Memperbanyak berzikir atau memperbanyak berdoa? Berzikir dan doa. Iya, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah paling baik yang diucapkan oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya adalah tahlil. La ilaha illallah. Itu bisa. Pokoknya di hari Arafah kita beribadah kepada Allah, zikir dan doa. Bagaimana bila kita sholat di dalam kamar, tapi di depan tempat sholat kita itu ada kamar mandinya? Apakah boleh sholat di dalam kamar tersebut? Boleh.
Kan yang tidak boleh adalah sholat di kamar mandi. Kalau kita sholat di kamar, boleh walaupun di depan kita ada kamar mandinya. Baik, ini agak panjang sedikit. Masih panjang waktu ya, alhamdulillah. Si A menikah dengan si B. Dalam kurung, duda punya anak. Dari pernikahan itu, mereka punya anak bersama. Setelah itu berpisah. Bagaimana statusnya si A dengan mantan anak sambungnya? Dengan anak sambungnya ya, yang anaknya si duda berarti. Anaknya si duda. Mahram. Kan kalau sudah berhubungan antara ayah dan ibu itu, maka anaknya itu mahram. Jika sudah berhubungan badan. Anaknya adalah mahram. Dan mahram seterusnya. Iya, mahram sebab pernikahan itu anak tadi adalah mahram seterusnya. Beda kalau ibunya, kapan talak 3, maka bukan mahram bagi ayahnya. Bukan mahram bagi ayahnya. Tapi anaknya tadi itu ayah, adalah mahramnya itu ibu. Kalau sudah berhubungan badan. Dan tidak terputus dengan mereka bercerai. Dengan mereka bercerai. Di sini sama ya, apakah masih bisa dibilang mahram atau sudah bukan mahram lagi? Mahram, anaknya adalah mahram. Kemudian berikutnya puasa Yaumul Bid. Bolehkah tidak persis di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, tapi di tanggal lain, tapi masih dalam bulan itu? Ada 2 lafaz hadits. Ada lafaz mutlak, iya, kamu berpuasa tasum salatata ayyamin min kulli syahr. Kamu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, itu haditsnya mutlak. Dan ada hadits yang mengikat dengan tanggal 14, 13, 14, 15. Iya. Bisa diamalkan hadits umum? Boleh. Iya, dan boleh diikat dengan tadi 13, 14, 15. Dibolehkan, diberikan keluasan dalam hal tersebut. Bolehkah bersedekah kepada ponakan yang tujuan dia meminta uang adalah untuk membelikan temannya kado ulang tahun? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau waktu sudah hampir adzan subuh, mana yang lebih utama? Makan sahur atau sholat tahajud dan witir? Ya kita makan sahur. Kita makan sahur. Karena itu akan lewat waktunya. Akan lewat waktunya. Iya, kita makan sahur dulu. Kalau masih bisa nanti tinggal sholat tahajud. Wallahualam. Kalau ini Afwan katanya, kalau lewat di depan orang yang sholat itu haram. Padahal ya, dalam hadits diancam dengan dosa itu do'if. Salah paham Ki. Maksudnya lafaz ucapan dari dosa itu yang do'if. Tapi kalau mada alaihi, apa yang dia akan dapatkan? Alaihi, dosa. Alaihi maksudnya ithm. Jadi tanpa kata minal itmi, itu memang maknanya dosa. Cuman perawi hadits yang menerangkan. Perawi hadits yang menerangkan dosa. Jadi tanpa kata minal itmi, memang maknanya sudah dosa. Itu sudah sahih. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Tadi itu yang kita kritik adalah dari kata dari dosa. Karena kata dari dosa itu walaupun tidak ada sudah bermakna dosa. Dengan ucapan Nabi, mada alaihi. Apa yang dia akan pikul. Tentunya dari dosa. Dari dosa. Makanya kita haramkan tadi. Mohon penjelasannya Ustadz, istri saya
telat haid sekitar 1 bulan lebih. Setelah dicek pakai alat tespek, alhamdulillah indikasi positif hamil. Tapi setelah memasuki bulan kedua ada bercak coklat selama hampir sepekan. Jadi kami pikir itu adalah darah haid. Dan selama itu istri saya tidak sholat. Pas di USG ternyata hamil. Dan bercak itu bukan haid. Pertanyaannya, apakah sholat yang ditinggalkan istri saya itu harus dikodok atau bagaimana Ustadz? Baik, ini sebenarnya pertama dulu pembahasannya orang hamil itu bisa haid atau tidak. Ya, orang hamil itu bisa haid atau tidak. Mayoritas ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa orang hamil itu tidak haid. Dikarenakan darah haidnya menjadi makanan untuk janinnya. Untuk janinnya. Iya. Sehingga dia tidak haid. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bisa saja haid. Apalagi di awal-awal hamil. Janinnya belum butuh darah yang lebih banyak. Belum butuh darah yang lebih banyak. Bisa saja kalau seandainya terjadi. Sehingga kalau kita pegang pendapat mayoritas, memang bukan haid kalau orang hamil. Ketika keluar darah, maka bukan darah haid. Bukan darah haid. Menurut mayoritas. Tapi kalau kita pegang pendapat Syekhul Islam, bisa saja haid. Mungkin saja haid, maka dilihat lagi. Apakah ciri darah tadi, jadi sebenarnya kita jangan langsung bilang haid kalau ada bercak. Dilihat lagi cirinya. Dilihat juga waktu keluarnya. Kalau kita punya kebiasaan haid, di tanggal tertentu keluar bercak. Keluarnya bercak itu di tanggal kita haid. Baru kita hukumi ini besar kemungkinan haid. Jadi jangan langsung bilang haid. Enggak. Bertepat atau tidak? Kalau kita punya waktu tertentu. Kalau tidak punya waktu tertentu, maka darah haid itu, kata Nabi, damun yu'raf. Damun yang darah yang dikenal. Dia punya warna berbeda dengan darah biasa. Iya, dia merah kehitaman. Merah kehitaman. Punya bau juga berbeda. Kalau itu darah haid, biasanya baunya akan busuk. Karena dia darah yang sudah tersimpan lama di kantong rahim. Kemudian pecah. Mengalir keluar. Sehingga menimbulkan baunya busuk. Nah, ini nanti kita lihat, kita cium. Kalau baunya busuk seperti darah haid yang biasa kita cium, maka itu haid. Kalau tidak, maka itu bukan darah haid. Itu dulu yang perlu dilakukan sebenarnya. Jangan langsung diputuskan haid, tidak, jangan. Diperhatikan dulu waktu keluarnya bagaimana. Kalau tidak punya waktu sebelumnya, maka diperhatikan dulu apakah di atas ciri darah haid atau bukan. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian qadarullah ternyata itu bukan haid, anggaplah. Iya, dan sebenarnya bisa kemungkinan haid itu. Makanya lihat ciri-cirinya. Tapi anggaplah, kita ini kan berpendapat ternyata dokter mengatakan hamil. Baru kita bilang bukan haid. Itu karena kita berpendapat bahwa orang hamil tidak akan haid. Itu pendapat yang kita bangun. Dan kalau kita memang bangun ternyata tadinya di atas ilmu yang kita dapat, misalnya ternyata itu adalah haid, kita bangun di atas ilmu kita yang ada, kita kira itu adalah haid, maka tidak perlu kita kodok sholatnya. Cukup kita bertobat saja atas kesalahan yang tadinya, tidak perlu kita mengkodonya. Karena kita bangun di atas ilmu, kita bangun di atas sangkaan kuat kalau itu haid. Kalau itu adalah haid. Jadi dengan sangkaan itu kita tidak sholat, sehingga setelahnya tidak perlu kita kodok. Tidak perlu kita mengkodonya. Wallahualam. Cukup bertobat saja terhadap apa yang disangkakan sebelumnya. Wallahualam. Saya pernah lewat di depan seorang, tetapi saya tidak tahu kalau orang tersebut sedang sholat. Setelah sholat, saya minta maaf kepada orang tersebut.
tetapi dia malah marah-marah dan membentak saya dan tidak menerima maafku. Apakah saya berdosa Ustaz? Kalau kita tidak tahu, tidak berdosa. Iya, kalau kita tidak tahu, maka tidak berdosa. Dosa itu kalau ditahu. Wallahu alam. Apakah sutronya makmum adalah imam? Bukan. Sutronya makmum adalah sutronya imam. Jadi sutronya makmum itu bukan imam. Tapi sutronya imam itulah sutronya makmum. Sutronya imam itulah sutronya makmum. Tapi ada lanjutannya ini. Dan jika sutronya makmum adalah sutronya imam, apakah jika imam tanpa sutro, makmum juga terhitung tanpa sutro? Iya. Begitu keharusannya. Begitu keharusannya. Iya, makmum juga terhitung tanpa sutro. Tapi tidak berdosa makmum dengan imam tidak mengambil sutro. Karena imam juga tidak berdosa. Paham kan? Cuman tidak dapat pahala sunnah bertabir, pembatas di depan. Begitu saja. Iya, jangan sampai kita pikir bahwa dosa semua maki ini. Gara-gara imam. Apa hukum cukur kumis pada saat lagi kurban? Maksudnya bukan lagi kurban mungkin ya. Sudah berniat berkurban. Kan belum pakai kurban. Saat lagi kurban itu kita lagi potong baru kita cukur kumis. Pakai pisau kurban gitu ya. Begitu maksudnya. Jadi kita potong, sebelum potong kita tes dulu di kumis tak. Oh aman nih. Begitu. Saat berkurban. Enggak, bukan maksudnya ini. Bukan mungkin. Mungkin sudah berniat berkurban. Sudah berniat berkurban. Maka jawabannya hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Iya, dalam hadits kata Nabi, jika 10 pertama sudah masuk, tanggal 1 masuk. Ya, Dzulhijjah diumumkan oleh pemerintah. Kemudian kalian berniat berkurban. Masuk sudah berniat berkurban. Maka janganlah dia menyentuh. Iya, maksudnya memotong rambutnya, mencabut bulunya, memotong rambutnya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu di sekitar kelamin, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis. Jangan, kata Nabi. Demikian pula dan kukunya. Tidak boleh mencabut bulu, mencukur, dan tidak boleh memotong kuku. Larangan ini tentunya memberikan faedah tahrim, pengharaman. Walaupun di sana ada yang berpendapat makruh. Jadi tidak boleh kita potong kuku, tidak boleh kita cukur kumis. Kalau kita sudah berniat berkurban. Kalau kita sudah berniat berkurban. Satu lagi kita baca ini. Alhamdulillah yang jelas-jelas sedikit tulisannya. Berapa jarak dibolehkan melewati di depan orang yang sedang sholat jika tidak memakai sutro? Di hadits, nanti akan datang juga di hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Baina yaday, tangannya. Kedua tangan. Ya, kalau sudah dia tidak dapat lagi dengan tangannya, di situlah jarak. Karena orang sholat tanpa sutro juga tidak boleh dia menghalangi orang yang lewat setelah tangannya. Di sini saja dia. Tidak boleh lewat dia pergi jalan ke depan. Tidak boleh. Di depannya saja, tangannya. Jarak tangannya. Itu adalah jarak yang tadi boleh kita lewat. Boleh kita lewat. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.